Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzam. Saya dari kelas 1D, mata kuliah Filsafat Ilmu. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengapa kita ini harus menuruti hukum. Jadi menurut kami, jika dunia tidak memiliki hukum atau aturan, maka akan terjadi yang namanya kekacauan. Nah, mengapa dunia harus mematuhi hukuman? Jawabannya kenapa? Karena bisa kita ambil saja dari contoh kecil yang ada di Indonesia. Jika seluruh orang Indonesia tidak taat lalu lintas, berarti mereka berkenaan semau-maunya, maka akan terjadilah kecelakaan yang dapat merugikan orang lain. Hukum dunia adalah aturan yang mengatur kehidupan Indonesia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Gagasan bahwa dunia ini diatur oleh hukum, yang mana merupakan ruang yang tumbuh tidak perlu ditanyakan lagi. Karena apa? Karena dalam bertata-negara saja menggunakan hukum. Hukum yaitu hukum masyarakat. Mau dipatuhi ataupun tidaknya oleh individu, tetaplah hukum, karena hukum juga membantu kedisiplinan dunia atau sesuatu negara, baik seluruh dunia. Hukum adalah aturan yang harus dipatuhi oleh semua individu dan ada dampaknya jika melanggar. Namun, jika bukan dipahami secara alami, dengan pertanyaan bagaimana kita bisa katakan bahwa sistem material di dalam memenuhi hukum, karena mereka komplit tidak dapat hidup atau berada dalam posisi untuk memenuhi hukum-hukum yang harus dipatuhi biarpun kecil ataupun hukumnya besar yang berada dalam ilmu pengetahuan. Itu harus dianggap tidak ada pengecualian sehingga tidak ada kepastian dalam mengolahnya yang dilakukan dari seorang hukum sosial dan mengambil ke situnya apa yang membuat materi sesuai dengan hukum. Pertanyaan ini yang sangat lugas dan masuk akal, tetapi untuk menjawabnya perlu penelitian. Ini mudah untuk menjawabnya. Menurut kami, jawaban bahwa Tuhan telah memutuskan keputusan atau aturan dari materi yang berlaku sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Saat itu, dari sudut pandang harmonis adalah suatu kesalahan untuk berkonsumsi bahwa perilaku yang sesuai dengan hukum disebabkan oleh apapun. Memang benar, selalu kejadian dari sebab akibat yang terjadi di dalam ini. Dipertanyakan lagi, mengapa alasannya seperti ini, seperti itu. Ini menurutnya, misalnya 2 bola biliar bertumpukan, kita dapat mengamatinya saja sebelum dan setelah tumbukannya. Dan mengambil, kita bisa melihat cara yang biasa di mana kecepatan setelah ditumbukan dibandingkan dengan kecepatan sebelum terjadinya tumbukan akan berbeda kecepatannya. Pada kecepatannya, menurut kami, tumbukan yang terjadi pada bola dari setelah ataupun sebelum terjadi tumbukannya seakan-akan dari mulai sebab akibat bola tersebut dengan bola yang lain. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, botol kosong jatuh. Botol kosong ini jatuh dari atas ketinggian yang sama dengan botol yang berisikan air.